Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin sudah selamat sore dikit lagi asar Pak. Baik, Bapak Ibu mungkin saya langsung ke dalam aplikasi supaya mempersingkat waktu. Baik, ini Bapak Ibu jadi aplikasi SCPD mungkin banyak yang bertanya apakah SCPD ini linknya yang mana. Yang pastinya Bapak Ibu semua SCPD yang tertulis di dalam scpd.kemendagri.go.id semua menu-menu di sini adalah secara resmi itu sudah ditetapkan oleh Pusdatin maupun dari Bangda dan juga dari Kemendagri. Jadi semua fitur yang ada di aplikasi ini itu saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di bagian kiri ada informasi pembangunan daerah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa lihat ada data perencanaan pembangunan daerah, ada informasi perencanaan pembangunan daerah dan juga ada analisa dan profil pembangunan daerah. Nah, secara umum Bapak Ibu data pemutahiran yang biasa Bapak Ibu gunakan di subkegiatan itu semuanya data-datanya didukung oleh data yang ada di Ewalidata. Jadi ada kaitannya antara Ewalidata dengan aplikasi pemutahiran, yaitu nanti dikaitkan dengan subkegiatannya. Nah, subkegiatan ini nanti digunakan untuk penyusunan yang ada di dalam modul Renstra maupun RKPD. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, di modul Renstra itu yang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak bisa memilih subkegiatan-subkegiatan yang pertama di-disable oleh Pemdanya sendiri. Yang kedua, yang belum dilakukan penyebarluasan datanya. Jadi langsung detail per subkegiatannya. Misalkan ada 10 data wali data yang mendukung 10 subkegiatan, tapi yang terisi cuma 3 dan disebarluaskan cuma 3 datanya, maka yang bisa dipilih di Resra cuma 3 subkegiatan tersebut. Nah, ini secara umum uh, kaitan dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ICPD. Nah, begitu pula juga dengan RPJMD maupun Renstra. Dia satu kesatuan. Jadi kalau menyusun Renstra maka juga otomatis menyusun RPJMD dan juga pula menyusun RPJMD secara tidak langsung menyusun Renstra. Namun memang ada beberapa data yang harus dilengkapi di dalam Renstra maupun di dalam RPJMD. Nah, ini data-datanya terpisah. Nah, balik lagi ke dalam aplikasi RPJMD Bapak Ibu. Uh, di sini kita berikan informasi-informasi yang Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama ini ada data jadwal di bagian paling atas, lalu ada tabel data-datanya di atas ini. Ini rekapan-rekapan yang sudah Bapak Ibu inputkan. Alhamdulillah kalau Banten ini data-datanya sudah cukup lengkap dari sisi penginputan. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa tabel yang memang sebenarnya kita buatkan untuk tidak live Bapak Ibu. Jadi kita mengupdate-nya per jam 4 pagi. Tapi Bapak Ibu bisa memperbarui datanya dengan cara mengklik tabel ini, tombol ini. Sehingga data-data ini akan update menyesuaikan kapan terakhir kali dipencet tombolnya. Nah, fitur ini digunakan untuk Bapak Ibu supaya kalau masuk ke dalam aplikasi RPJMD ataupun Restra ataupun yang lainnya ICPD itu tidak merasakan yang lambat yang cukup parah. Sehingga data-data yang tidak live ini kita coba pisahkan database-nya supaya Bapak Ibu di daerah menggunakan aplikasi ini cukup lancar. Nah, Bapak Ibu juga di provinsi, Bapak Ibu juga bisa melihat data-data yang ada di kabupaten kota di bagian paling bawah. Ini dari sisi rekapitulasi pertahapannya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada dari Banten, Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan lain-lain. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu pantau adalah periodisasi dari kota atau kabupaten kota yang ada di dalam aplikasi SCPD. Kalau periodenya belum sesuai, pastikan Bapak Ibu tegur lebih dahulu bahwa kabupaten kotanya harus sesuaikan periodenya. Nanti sudah terlanjur isi, sudah jauh, malah diminta ulang lagi dari awal karena tahun periodenya berbeda. Karena periode ini adalah ID yang sangat ID pertama kali atau kalau dibilang itu akunnya si RPJMD gitu. Akunnya untuk pertama kali menentukan data ini untuk periode berapa. Sehingga kalau kita ganti periode maka data-data yang lainnya akan disimpan dan digunakan data-data periode yang aktif saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kita juga memberikan ringkasan-ringkasan, ada visinya, ada berapa jumlah program yang sudah diinput di dalam aplikasi RPJMD-nya kabupaten kota, lalu ada juga berapa outcome-nya. Di sini juga ada tahun pertama sampai tahun kelima di dalam periode tersebut. Dan juga bisa Bapak Ibu bisa melihat tahapan apa yang mereka sedang laksanakan sebelah kanan sini. Nah, kalau nanti fasilitasinya, ya nanti masuk ke dalam aplikasi masing-masing Pemda di kabupaten kotanya.
Nah, baik Bapak Ibu, pertama saya akan menjelaskan tahapan-tahapan di dalam aplikasi ini. Ini di depan ini adalah tahapan-tahapan untuk mengupload dokumennya Bapak Ibu. Kenapa harus mengupload dokumen? Karena ini bagian dari administrasinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan konsultasi rancangan awal kepada Kemendagri, setidaknya rancangan awalnya sudah terupload. Setidaknya pengajuan renewalnya juga sudah diupload. Seperti itu dan lain-lainnya sudah diupload. Jadi untuk tahapan ininya sebagai administrasi. Nah, lalu seringkali Bapak Ibu ini nanti diinformasikan juga ke kabupaten kota bahwa kabupaten kota terkadang berpikir bahwa cukup mengupload saja sudah selesai. Mereka tidak melakukan penginputan yang ada di tahapan di paling atas. Nah, ini yang khawatirnya adalah dari sisi Pemdanya berpikir itu sudah aman-aman saja. Ternyata saat mencoba mengisi RPJMD, RPJMD tidak dapat diisi karena RPJMD wajib melakukan perda RPJPD terlebih dahulu sebelum melakukan penginputan di dalam aplikasi RPJMD. Nah, tadi Bapak Ibu juga bisa melihat dari sisi bagan. Bagan ini kita buat animasi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga lebih mudah dalam membaca seperti apa sebenarnya cascading dari visi misi sampai indikator sasarannya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita buka semuanya satu-satu ini cukup banyak mungkin atau kalau kita cetak pun kurang terlihat baik dari sisi tampilan. Kenapa? Karena tampilannya pasti sangat besar sekali kalau kita jabarkannya sampai detail. Namun Bapak Ibu bisa memfokuskan ke misi salah satunya saja, misalkan dengan cara mengklik tombol tutup di sini. Maka akan fokusnya ke misi satu saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin buat sebuah cetakan, ini setidaknya lebih baik dibandingkan Bapak Ibu tadi membuat sebuah cetakan seluruh misi yang ditampilkan. Jadi dalam dokumen RPJMD-nya Bapak Ibu bisa buat tampilan ini cascading bab satunya, salah satu babnya untuk misi dan tujuan ini. Lalu mau bikinkan lagi buat yang misi kedua misalkan, bisa dibikinkan buat untuk misi kedua. Seperti itu. Nah, jadi bisa dicetak masing-masing sesuai kebutuhan supaya yang pastinya Bapak Ibu kalau kertas F4 ya itu nggak mungkin mencakup seluruh cascading yang ada di dalam aplikasi ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita akan memberikan beberapa fitur baik dari sisi penginputan maupun ada ringkasan informasi di dalam aplikasi di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita menjelaskan bahwa pertama ada fitur yang namanya RT/RW. Di sini menunya adalah untuk memberikan data-data terkait dengan dokumen RT/RW yang sudah ada di dalam aplikasi. Dan kita sudah mensinkronkan dengan aplikasi Sysdev DPO ID. Nah, di sini saya informasikan Sysdev ini salah satu proyek dari NUDP yang ada di Kemendagri dan juga ada di beberapa kota yang ada di daerah. Nah, jadi sebenarnya bukan ke provinsi tapi lebih banyak ke kota-kota. Namun di sini kita memberikan data-datanya juga dilengkapi di dalam aplikasi ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat RT/RW-nya. Nah, kalau RT/RW-nya nggak sesuai dengan yang punya Bapak Ibu, itu bisa lapor ke ATR. Artinya kita ngambil data ATR-nya salah. Artinya dokumen RT/RW Bapak Ibu yang ada di Pemda, itu berarti datanya salah yang diterima sama ATR. Itu kalau konteksnya Bapak Ibu bilang mengkomplain, ini datanya nggak sesuai. Gitu. Nah, tapi kalau sesuai, fitur ini digunakan untuk Bapak Ibu memetakan data di dalam apa namanya pengambilan subkegiatan untuk lokasinya. Jangan sampai Bapak Ibu dalam misalkan kita berbicara perumahan permukiman ternyata masuk ke dalam ranahnya ruang-ruang untuk pembangunan kawasan lindung. Jangan seperti itu. Nah, ini sebagai acuan untuk Bapak Ibu menentukan lokasi-lokasi yang akan dikerjakan di dalam sebuah subkegiatan. Jadi jangan sampai nyusun dokumen tapi tidak pernah lihat RT/RW-nya. Baik, lanjut. Lalu kita ada visi Bapak Ibu yang pasti visi di sini adalah untuk menambahkan periode-periode yang ada nanti ke depannya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini sudah cukup menginputkannya saja sudah selesai, ini tidak perlu lagi. Dan jika Bapak Ibu bisa melihat ada di sini tombol catatan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau ada tombol warna satu gitu di sini berarti ada satu catatan. Seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat rekapan secara utuh di sebuah tahapan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Catatan-catatan ini biasanya kalau Bapak Ibu sudah mengajukan konsultasi rancangan awal ke Kemendagri, nanti Kemendagri akan melakukan catatan-catatan sesuai dengan kebutuhan untuk fasilitasi rancangan awal. Nah, lanjut di dalam tahapan kita ada rancangan awal, rancangan musrembang, rancangan akhir dengan final.
Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah menginput di dalam dokumen RPJPD, kurang lebih sebenarnya tahapan ini untuk memisahkan data-data per tahapannya saja. Nah, data-data ini tidak perlu diinput ulang satu persatu. Cukup sebenarnya ngisi di rancangan awal. Kalau sudah terisi semua, maka tinggal import rancangan awal ke rancangan. Nanti datanya akan otomatis mengcopy data-data rancangan awal dan menyesuaikan di rancangan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tombol misi. Di menu misi ini Bapak Ibu bisa menambahkan misi-misi yang sesuai dengan visi misinya kepala daerah. Di sini juga sudah ada tombol catatan. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi penginputan saya rasa sudah cukup banyak Bapak Ibu, tapi saya akan memberikan kejelasan lebih fitur lebih detailnya. Nah, ini biasanya ada di level sasaran, tujuan, dan program. Misalkan contoh kita lihat di level tujuan. Di level tujuan, Bapak Ibu, ini kalau kita bicara terwujudnya birokrasi, maka kita klik akan ada indikatornya di dalam. Nah, indikator ini, Bapak Ibu bisa lihat ada master indikator daerah. Artinya, ini daerah yang buat nama indikatornya, bukan mengambil dari indikator yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, indikator yang ditetapkan oleh pusat itu ada di mana? Yang biasanya ada di Inmen, yang biasanya ada di RPJPN, dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu mau menggunakan indikator yang ada di daerah. Tidak ada masalah. Namun, Bapak Ibu, uh, kalau bisa, gunakan indikator yang ada di pusat. Kenapa saya bilang kalau bisa? Karena nama indikatornya sudah pasti sama se-Indonesia. Seperti itu. Kenapa kalau kita bilang se-Indonesia, artinya kita bisa membuat sebuah rekapan nama-nama indikatornya yang sama. Tapi bukan berarti membatasi Bapak Ibu menggunakan indikator-indikator yang mau atau ciri khasnya daerah masing-masing. Itu silakan. Nah, di sini Bapak Ibu, hanya kita menggunakan master indikator pusat tujuannya adalah supaya tidak ada typo yang lebih mengakibatkan kita tidak bisa merekap atau mensinkronkan data-data dengan dokumen-dokumen yang akan dilanjutkan atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada salah satu tombol IKU IKD. Nah, IKU IKD. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya di dalam menu di atas itu juga ada IKU dan IKD di sini. Nah, bedanya adalah IKU yang ada di dalam cascading itu juga ada IKU yang tidak terkait dengan cascading di dalam dokumen RPJMD ini. Artinya IKU ini nanti bisa berdiri sendiri dan IKD juga bisa berdiri sendiri indikator-indikatornya. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau sudah diisi di tujuan sasaran, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek mengetik atau menambahkan ulang lagi indikator-indikator yang ada di tabel IKU atau IKD. Cukup menceklis tombol ini, maka otomatis datanya akan masuk ke dalam tabel yang ada di IKU. Kenapa seperti itu? Supaya Bapak Ibu tidak ada typo atau perbedaan target antara target yang ada di dalam tujuan maupun target yang ada di tabel IKU. Nah, itu tujuan kami adalah untuk mensinkronkan data-data antara tabel A dengan tabel B. Begitu juga dengan IKD. Dan IKD ini Bapak Ibu bisa melihat beberapa aspek yang tersedia di dalam Inmen, sehingga indikator ini nanti akan masuk ke dalam aspek apa. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tagging DSSD di sini Bapak Ibu, sebenarnya tagging DSSD ini tidak diwajibkan untuk di level tujuan atau sasaran. Kenapa? Kita memang ini levelnya sudah bersifat makro. Nah, di sini kalau indikator makro diadu dengan data-data yang ada di DSSD yang sifatnya sektoral, itu bisa-bisa saja, tapi pasti akan lebih lama mencarinya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin detail, ingin melihat nanti indeks reformasi birokrasi ini kira-kira didukung oleh data apa saja, itu silakan saja diisi. Tujuannya itu nanti juga membantu kami dalam analisis bahwa indikator-indikator ini nanti akan terhubung ke depan. Nah, begitu juga dengan sasaran maupun program. Ada IKK-nya juga. IKK itu masuk dalam IKD. Nah, jadi kita lihat lagi di dalam program nanti uh, beberapa data-data yang di sini itu juga bisa Bapak Ibu kaitkan dengan IKD. Nah, IKD ini fiturnya lebih ke di dalam aplikasi Renstra. Jadi Bapak Ibu di perangkat daerah nanti untuk mentegingkan indikator-indikator kinerja Bapak Ibu yang ada di dalam aplikasi Bapak Ibu di Renstra nanti itu bisa mentegingkan ke IKK ataupun ke IKD di aspek-aspek tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam program ini Bapak Ibu tidak semua program itu mendukung sasaran. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari eventnya di bab kurang lebih bab 3 itu berbicara program prioritas. Jadi Bapak Ibu cukup mentegingkan outcome ini ke sasaran
Nah, ini akan ada label seperti ini, sasaran RPJMD. Artinya outcome Bapak Ibu di sini itu mendukung sasaran. Secara tidak langsung programnya ini adalah program prioritasnya daerah. Jadi tidak wajib semuanya ditaggingkan. Kalau mau ditaggingkan silahkan, tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di sini outcome-nya dipisah masing-masing seperti seakan-akan ada yang SMA, di sini juga nanti ada yang APS. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan lagi ke subdit wilayah seperti apa pola atau bagaimana menyusun sebuah kinerja di dalam aplikasi RPJMD ini. Karena memang sejatinya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya sudah mengajukan untuk membatasi di dalam aplikasi, namun memang tidak bisa dibatasi begitu dari subdit wilayah, bahwa nanti pembatasan-pembatasan substansi itu nanti biarkan subdit wilayah yang mengaturnya, sehingga saat konsultasi detail substansinya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke subdit wilayah atau ke subdit urusan masing-masing. Nah, ini memang ada pembatasan perbedaan di situ. Misalkan contoh, di dalam sebuah program pengelolaan pendidikan, ini kan Bapak Ibu ada kurang lebih 27 outcome seperti itu. Nah, apakah outcome ini nanti dipisah per perangkat daerah? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke subdit wilayah. Atau nanti outcome ini bisa dijadikan satu, nanti dibagi-bagi indikatornya per SKPD silahkan saja, atau per UPT silahkan saja. Nah, intinya dari sisi fitur di dalam aplikasi itu bisa keduanya. Namun bagaimana substansinya itu dikembalikan lagi ke subdit wilayah. Nanti subdit wilayah yang akan memberikan catatan-catatan biasa dikonsultasi. Jadi batasan-batasannya memang bukan bersifat aplikasi, tapi bersifat konsultasi langsung ke dalam Kemendagri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau lihat program, semua program penunjang itu kita langsung masukkan ke dalam bidang urusannya masing-masing. Jadi kalau program penunjang pendidikan, sini ada di 01, 01, 01, tidak X1. Jadi langsung saja seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, outcome ini kalau mau tag sasarannya tinggal klik sasaran RPJMD, nanti tinggal diedit, mau pilih yang mana sasaran yang didukung. Nah, sasaran ini bisa lebih dari satu yang di tag. Jadi nggak cukup satu, bisa lebih dari satu. Karena ini kembali lagi substansinya dikembalikan ke subdit wilayah. Karena kita dari sisi aplikasi kita memberikan fleksibilitas itu. Nah, kalau di dalam aplikasi Bapak Ibu, kalau misalkan kita klik meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan, ini kita masuk ke dalam, maka akan muncul ada satu OPD atau satu SKPD yang mendukung angka partisipasi sekolah. Kalau di sini ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini juga ada targetnya dari baseline-nya dari 7191 sampai 90. Nah, apakah indikator ini diperbolehkan menggunakan SKPD yang lain? Silakan, atau UPT yang lain tinggal ditambah perangkat daerah. Itu jika memang lebih dari satu pengambil indikator ini, silakan saja. Nah, di sini juga diberikan informasi, nanti Bapak Ibu saat menambahkan sebuah indikator, pastikan pilih apakah dia kumulatif, positif, ataupun negatif. Di sini kita berikan informasi tambahan sebenarnya. Jadi kalau positif itu perhitungan indikatornya setiap tahun meningkat, maka lebih baik. Misalkan contoh kita ngomongin laju pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun meningkat, maka data-data tersebut menjadi lebih baik. Nah, kalau kita pilih negatif, maka perhitungan indikator setiap tahun menurun, maka jadi lebih baik. Nah, misalkan contoh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan lain-lain. Jadi data-data yang nilainya menurun itu menjadi lebih baik. Nah, lalu ada kumulatif. Apa perbedaan dengan yang lain? Kumulatif ini Bapak Ibu menambahkan setiap tahunnya. Misalkan contoh kinerja di sini 74, di sini 77, 80, 83, 86, 90. Maka nanti di akhir periode itu di total 74 ditambah 77 ditambah 80 ditambah 83. Nah, itu yang bersifat kumulatif. Artinya setiap tahun kinerjanya berbeda. Bukan sebuah kinerja yang meningkat secara grafik, tapi memang setiap tahun itu akan kumulatif. Nah, biasanya kumulatif ini adanya di dalam sebuah subkegiatan ataupun di level kegiatan. Lanjut, dari sisi RPJMD sebenarnya kurang lebih sama seperti itu dari sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada IKU, IKD. IKU, IKD ini kurang lebih hanya menambahkan indikator saja, bukan sesuatu yang sifatnya
cascading seperti tadi ada visi misi, tujuan sasaran sampai cascading berikutnya. Nah, di sini hanya merangkum indikator-indikator mana dia sebagai indikator kinerja utama. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini diambil dari sasaran, tapi mungkin ada, oh di sini nggak ada tambahan baru. Nah, misalkan ini ingin dijadikan tambahan kegiatan atau misalkan ini berbicara mau menambahkan indikator baru. Nah, ini tinggal tambahkan saja, klik tambah di sini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih indikator-indikator mana yang mau dijadikan IKU di luar dari tujuan ataupun sasaran. Silakan ditambahkan di sini. Itu bisa. Nah, di sini ada kadang daerah yang bertanya, Pak ini kok indikatornya pusat semua gitu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa pilih di sini, mau dari daerah ataupun dari pusat. Bapak bisa pilih. Tapi kalau dari kami selalu menyarankan yang tampilan pertama itu indikator pusat supaya ini seragam se-Indonesia. Pokoknya kesan. Begitu juga dengan IKU, uh, begitu juga dengan IKD kurang lebih sama Bapak Ibu tampilannya. Data-datanya kurang lebih mirip secara fitur tinggal klik tambah kalau memang ingin menambahkan di luar dari cascading tujuan ataupun sasaran. Nah, ini dari sisi rancangan awal. Kalau realisasi APBD hanya mengisikan anggarannya saja, ini tidak ada permasalahan detailnya, biasanya tidak ada pertanyaan detail di dalam ini. Nah, kalau ada laporan-laporan yang bug atau error, atau mungkin ada ide, Pak, saya pengen bikin laporan dengan format sekian-sekian, atau ada apapun yang dibutuhkan, silahkan kami tidak menutup kemungkinan memberikan fitur-fitur itu. Ditambah lagi, Banten ini salah satu provinsi yang membantu kami dalam pengembangan aplikasinya. Kami akan sangat berterima kasih sebelumnya karena sudah membantu kami juga, Bapak Ibu, dari Provinsi Banten, terutama Pak Ginanjar, ini membantu untuk pengembangan aplikasi secara testingnya, secara uh, user experience-nya itu kita dapatkan. Nah, ada juga ringkasan informasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat di dalam aplikasi ini, ada pemanfaatan indikator RPJPD. Nah, kalau tadi Bapak Ibu udah nyusun dokumen RPJMD, tapi ini mana kaitannya antara RPJPD sama RPJMD? Kan seperti itu pasti pertanyaan. Karena untuk apa RPJPD menjadi wajib, tapi kalau RPJMD-nya nggak ada kaitannya. Nah, sebenarnya ada di fitur pemanfaatan indikator RPJPD. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan data-data yang sudah digunakan di dalam RPJPD, di sini ada Bapak Ibu bisa fitur digunakan saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada 6 indikator RPJPD yang digunakan. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya, kalau kita lihat semua, ini ada 73 indikator di dalam RPJPD, tapi yang digunakan hanya 6. Kenapa hanya 6? Bisa jadi ada salah mengambil nama karena mengambil indikator-indikator yang namanya berbeda. Bisa saja seperti itu. Misalkan menambah indikator baru, menyesuaikan nama-nama indikator itu di dalam master. Nah, itu juga menjadi dampak perubahan-perubahan atau tidak sinkronnya data RPJPD dengan RPJMD. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa data-data yang belum digunakan ini apa? Angka kematian ibu. Misalkan contoh seperti itu. Apakah angka kematian ibu ini mau digunakan di RPJMD ataupun di Restra? Sini belum terlihat secara aplikasi. Nah, ini contoh ringkasan informasi bahwa Bapak Ibu juga bisa melihat uh, pemanfaatan indikator RPJPD-nya. Jangan sampai nanti ke depannya saat udah nyusun RPJMD, nanti terus evaluasi, loh kok indikator-indikator ini nggak digunakan. Selama ada justifikasi, mungkin itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan seperti angka kematian ibu, ini biasanya ada di indikator program atau ada di indikator sasaran, yang ini tidak digunakan, ini jadi pertanyaan ke depannya seperti apa. Ini contoh ringkasan informasi untuk indikator PCPD. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada 3 fitur baru sebenarnya, baru kemarin, tapi belum kita kembangkan lebih detail. Nanti akan kami informasikan lebih detailnya, nanti juga akan kami tambahkan di dalam panduan, yaitu penyelarasan sasaran pembangunan, penyelarasan IUP yang dengan RPJMN, dan juga penyelarasan dukungan program dan kegiatan prioritas. Nah, misalnya contoh penyelarasan sasaran pembangunan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini belum tampil, tapi kurang lebih akan saya coba tampilkan dari sisi tampilannya. Sebentar, saya coba buka dokumen supaya Bapak Ibu juga ada gambaran bagaimana penyelarasan antara RPJMN dengan RPJMD. Nah, ini kertas kerja Bapak Ibu sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu.
Nah, kertas kerja ini berbicara bagaimana menyinkronkan antara indikator-indikator RPJMN dengan RPJMD. Di sini nanti juga akan ada fitur Pak ini belum digunakan, DRP juga belum digunakan. Kurang lebih sama seperti yang di dalam RPJPD. Di sini juga ada indikator IUP-nya juga, UHH, dan lain-lain. Nah, memang saat ini kita sedang melakukan pemappingan data-datanya. Apakah nanti dikaitkan dengan RPJPD, nanti dikaitkan juga dengan master indikator dan lain-lain. Supaya Bapak Ibu nggak perlu capek-capek ngetik di sini sebenarnya. Bapak Ibu ngisi aja RPJMD, otomatis tabel-tabel di sini terisi. Itu yang kami harapkan ke depannya seperti itu. Namun untuk beberapa tabel seperti tabel 3, tabel 3 ini akan kemungkinan secara manual. Kenapa manual? Karena ada data-data strategi arah kebijakan yang harus diinputkan di dalam tabel ini. Sedangkan di dalam aplikasi RPJMD kami tidak meminta strategi dan arah kebijakan diinputkan di dalam aplikasi. Begitu juga dengan tabel 4. Nah, tabel 4 ini nanti akan ada fiturnya, Bapak Ibu. Fiturnya itu adalah menjadikan KPU atau kegiatan prioritas utama dengan program-program yang ada di daerah. Jadi, Bapak Ibu, secara aplikasi, saya contohkan di dalam aplikasi. Di dalam aplikasi nanti Bapak Ibu saat memilih program, data-data yang sudah ada di program ini nanti akan ada satu tombol lagi, yaitu mendukung KPU yang mana. List KPU-nya itu spesifik per provinsi. Jadi provinsi A dan provinsi B itu datanya beda. Dan kita sudah petakan, nanti tinggal kita coba kembangkan datanya kurang lebih seminggu ini fiturnya akan sudah lengkap lagi ke depan. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan fitur-fitur yang sudah kami kembangkan saja. Nah, ini contoh dari sisi aplikasi RPJMD. Lalu bagaimana di tampilan Renstra-nya?